era yang syarat dengan tantangan etis dan profesional, integrasi nilai-nilai keislaman dalam akuntansi perpajakan hadir sebagai solusi untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap langkah pengelolaan keuangan. Islam menawarkan pedoman moral yang kokoh di mana kejujuran, amanah, dan kepatuhan pada aturan dipadukan dengan tanggung jawab sosial, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya berlandaskan pada hukum semata, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal. Nilai integritas dalam bidang akuntansi perpajakan yang pertama ini ada kejujuran dan transparansi. Seorang akuntansi perpajakan harus jujur dalam melaporkan laporan keuangannya dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, kepatuhan pada hukum, yaitu seorang akuntansi pajak harus mematuhi undang-undang yang berlaku baik skala nasional maupun internasional. Dan yang terakhir ada telitian dan akurasi. Seorang akuntansi perpajakan harus teliti dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangannya dan tidak boleh ada kesalahan pada data klien. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyiran. Surat An-Nisa ayat 58 ini memberikan landasan moral yang kuat bagi profesi akuntan pajak. Dengan mengamalkan prinsip amanah dan keadilan, maka akuntan pajak dapat membangun kepercayaan dengan klien, menjaga integritas profesi, dan berkontribusi pada sistem perpajakan yang adil dan transparan. Bentuk kerja yang mencerminkan nilai keislaman yang pertama ada taat hukum dan etika. Seorang akuntan pajak yang mengintegritaskan nilai keislaman akan mematuhi hukum yang berlaku, tetapi juga memprioritaskan prinsip-prinsip etika Islam seperti keadilan, amanah, integritas, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua ada konsultasi yang bertanggung jawab. Dalam memberi nasihat pajak, akuntan akan mempertimbangkan dampak sosial dan moral. Bukan sekedar keuntungan finansial, mereka tidak akan mendorong klien untuk menghindari pajak dengan cara yang tidak etis. Yang terakhir ada menghindari praktik penggelapan pajak, tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merugikan negara dan masyarakat seperti dapat merugikan negara, melanggar hukum, dan bertentangan dengan nilai moral. Mengenai produk yang berkaitan dengan integrasi nilai keuangan, kita ada satu contoh produk yaitu keuangan syariah nih. Namanya yaitu Sukuk. Nah, produk ini dikeluarkan oleh OJK. Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah merupakan perwujudan nyata dari integrasi nilai-nilai keislaman dalam dunia keuangan modern. Sukuk ini mengedepankan prinsip Islam dengan tidak adanya riba, transparansi, keadilan, serta kehalalan akses. Dengan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, Sukuk dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Di Indonesia dapat ditemukan beberapa contoh nyata akan adanya integrasi nilai keislaman dan penerapan akuntansi perpajakan. Kira-kira ada apa aja ya? Adalah penerapan pajak progresif. Konsep pajak progresif ini yaitu di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan. Semakin tingginya penghasilan seseorang, maka semakin tinggi pula presentasi pajak yang perlu dibayarkan atau sesuai juga dengan penerapan PPh orang pribadi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam distribusi kekayaan. Dengan menerapkan pajak progresif, negara dapat membagi beban pajak dengan adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakatnya.